dan bapakku pun pegangan di pohon tersebut. Namun naas, ternyata gelombang ombak tsunami datang lagi dan menyeret bapak sampai ke sebuah bangunan. Bapakku pun terjebak di dalam bangunan ruko itu. Pas di dalam, air semakin penuh, memenuhi isi bangunan tersebut dan menenggelamkan bapakku. Bapakku tenggelam dan di situ bapak udah pasrah. Katanya, udah Allahu Akbar, udah meninggal ini mah. Saya melihat sosok perempuan di kamar mandi yang bersimbah darah. Dan saya tahu kamar mandi itu adalah kamar mandi kontrakan kakak saya. Dia ingin memperingatkan agar jangan ngontrak di situ dan harus cepat pergi kalau nggak mau ada yang mati. Kalau memang harus ada tumbal, jangan anak-anak saya. Biar saya aja. Kasihan anak saya masih muda, masih panjang hidupnya. Sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 673. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Ya, lancar puasanya. Ini Amin. Kami tuh take di malam hari, jadi memang bisa minum gitu ya. Tapi mudah-mudahan lancar lah puasanya kami lah gitu. Ya bisa yang nonton juga. Oh masa iya, kita doang. oh iya benar. Iya. Iya. Semoga kita semakin dekat dengan hidayahnya gitu. Amin. 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 Nah, kita juga mau ngingetin buat teman Kliwon yang pengen datang ke Ngabuburit gratis di acara Sundown Market di Senayan ya. Betul, minggu ini hari Sabtu, di hari Sabtu di minggu ini ya. Gratis acaranya, kita ngabuburit di sana, di Senayan. Let's go. Tahun ini kita ramaikan Senayan, bawa bendera, bawa flare, bawa gendang, semuanya lah pokoknya. Iya, Ramaikan GBK. Bawa flare ya. Pakai F ya. Iya. Emang kalau pakai P jadi apa? Jadi lerep. Oh iya, Gitu. benar. Oke, sebelum kita bacain cerita dari teman Kliwon, buat teman Kliwon yang pengen jadi narsum juga silakan langsung kontak nomor di bawah ini ya. Cerita pertama di episode 673. Assalamualaikum Bang Danu, Bang Bimo, serta teman Kliwon semua. Kenalin, namaku Denny. Izinkan aku menjilat sebentar ya Bang. Itu dia. Aku penikmat PMK dari tahun 2020. Makasih udah nemenin hari-hariku di jalan, di pekerjaan, dan menjadi teman sebelum tidur. Podcast ini masih jadi top 1 di Spotify-ku, top 1. Nice. By the way, aku orangnya sangat logis dan gak percaya akan adanya hantu, kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sebagainya. Aku hanya percaya akan adanya jin dan iblis yang tertulis dalam kitab aja. Aku pun gak pernah mengalami kejadian mistis apapun. Kalaupun kejadian di aku pasti selidikin dulu sampai logikanya terjawab. Dan alhamdulillah selalu terjawab. Aku di sini mau cerita soal kisah bapakku. Mungkin lebih ke spiritual kali ya, bukan ke mistis. Bapakku adalah salah satu korban selamat tsunami Pangandaran di tahun 2006. Pekerjaan bapakku dulu supir angkutan di kampung. Kadang juga suka ada orderan rombongan keluarga keluar kota. Nah, di tanggal 17 Juli 2006, Bapak ada orderan buat bawa rombongan nikahan ke Banjar. Entah berapa orang yang ada di mobil, saya lupa. Setelah beres dari nikahan, mendadak si keluarga yang nyewa jasa bapakku ini pengen liburan dulu ke Pangandaran. Karena Banjar dan Pangandaran tuh dekat, jadi pengen sekalian aja katanya. Bapakku sebenarnya udah menolak untuk ke sana. Namun rombongan bilang, "Gak bakal lama kok Pak, sebentar doang. Main-main terus pulang lagi." Terus karena gak enak, akhirnya bapakku mau nganter mereka ke sana. Sudah sampai di pantai, bapakku parkirlah di tempat parkir yang di pinggir-pinggir tuh. Keluarga rombongan pun pada bersiap-siap buat main di pantai. Sedangkan bapakku menunggu aja di mobil. Karena capek, pengen tiduran aja katanya. Dan di sini nih kejadiannya. Selang beberapa jam, pas bapakku lagi tidur,
Bapakku kebangun karena merasa ada yang menggoyangkan mobil. Pas dia buka mata, ternyata bapakku kaget melihat sekeliling mobil hanya ada air penuh dan terombang-ambing. Bapakku bingung nih, apa yang sedang terjadi? Bapakku di situ berusaha keluar lewat pintu, namun karena tekanan air, jadi pintu tuh nggak bisa dibuka. Entah gimana caranya, tiba-tiba kaca depan mobil tuh tiba-tiba lepas gitu. Lepas ya, bukan pecah. Dan air pun langsung masuk menghentak tubuh bapakku. Ia sempat hilang kendali atas tubuhnya karena terpaan ombak, dan bapakku akhirnya bisa keluar lewat kaca depan tadi. Dia mencoba keluar. Setelah keluar ternyata mobil nyangkut di 2 pohon yang berdampingan, dan bapakku pun pegangan di pohon tersebut. Namun naas, ternyata gelombang ombak tsunami datang lagi dan menyeret bapak sampai ke sebuah bangunan. Bangunannya itu seperti ruko-ruko gitu pada umumnya, yang blong gitu satu ruangan ke belakang. Bapakku pun terjebak di dalam bangunan ruko itu. Pas di dalam, air semakin penuh, memenuhi isi bangunan tersebut dan menenggelamkan bapakku. Di saat bapak sudah mulai tenggelam, bapak di sini merasakan ada yang memegang kakinya, mendorong untuk menaikkan bapak sampai ke atap langit-langit atau plafon bangunan itu. Jadi air tuh udah penuh ngisi bangunan gitu ya. Sampai atas ternyata masih ada udara, paling cuma 5 cm tuh dari atap ke air. Jadi ada waktu dan celah untuk bernapas. Namun gak lama kemudian air pun benar-benar memenuhi bangunan. Bapakku tenggelam, dan di situ bapak udah pasrah. Katanya, udah Allahu Akbar, udah meninggal ini mah, kata bapak. Di saat tenggelam ternyata ada dorongan air lagi dari pantai. Sampai-sampai bangunan ruko tersebut runtuh, dan bapakku pun ikut terseret bersama ombak itu. Anehnya, yang memegang kaki bapakku pun tadi tidak lepas, malah naik jadi memeluk bapakku, seakan mau melindungi bapak dari bencana ini. Karena terseret ombak, bapak nggak memperdulikan itu siapa atau itu apa. Yang penting selamat dulu deh, kata bapak. Tapi rasa dipegang dan dipeluk itu rasanya nyata banget, sambil terombang-ambing lagi. Singkat cerita, setelah menepi dan air sudah mulai surut, bapak baru sadar bahwa bapak sekarang berada di pintu masuk Pangandaran dan lagi tiduran di samping jalan. Di situ keadaan bapak linglung, sedang mencerna apa yang terjadi barusan. Sambil mencerna kejadian tersebut, entah ini nyata atau cuma halusinasi bapak, bapakku melihat sosok ke arah pantai kalau dari pintu masuk, sekitar 15-20 meteran lah. Entah itu pria atau wanita pakai jubah putih bersih, melambai ke arah bapak. Wajahnya tuh gak kelihatan. Namun lambat laun sosok tersebut pudar dan menghilang. Bapak masih mencerna kejadian tersebut. Ia dikagetkan dengan suara minta tolong. Tolong, tolong. Ternyata sekeliling bapak tuh banyak korban yang bergeletakan di sepanjang jalan menuju pantai. Alhamdulillahnya bapak gak cedera. Hanya ya memar-memar lebam karena terbentur aja kali ya, karena kena reruntuhan tadi. Malah lukanya setelah kejadian tsunami itu, karena nginjek beling saat sedang mencari rombongan bapakku. Dan ternyata setelah mencari-cari, di hari berikutnya ada kabar bahwa rombongan bapak ketemu. Yang meninggal sekitar 4 orang, dan sisanya entah 2 atau 3 orang gitu, aku lupa. Alhamdulillah selamat. Sekian cerita dari bapakku ini, Tsunami Pangandaran di 17 Juli 2006. Terima kasih kalau dibacakan. Dan sekarang bapakku udah meninggal. Saya nulis cerita ini di tanggal 15 Mei 2025, tepat di hari ke-40 beliau meninggal. Semoga bapakku bahagia di alam sana, dan Al-Fatihah untuk semua korban. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk PMK
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapaknya diselamatin lah intinya gitu ya. Ya, diselamatin oleh sosok. Cerita ini sama seperti beberapa cerita yang pernah kita dapat ketika tsunami Aceh di 2004 ya. Iya. Jadi ada beberapa testimoni atau kesaksian dari korban yang melihat dan mendapatkan penyelamatan dari sosok dengan jubah putih kayak gini nih. Iya. Gitu. Sosoknya waktu itu kakek-kakek ya. Sampai masuk TV juga waktu itu tuh. Di Trans TV kalau nggak salah. Kakek-kakeknya. Ceritanya. Iya. Jadi anak-anak yang ditolongin tuh pada masuk TV gitu, diwawancara. Diceritakan bahwa ada Itu PM toh. Oh, Ah, kan masuk TV. Tapi aku nggak pakai baret biru ya. Dah, kan PM. PM-nya beda, Pak. Oh, beda. Ini kan nanya dia juga. PM toh. Orang timur, bukan orang Aceh. Ini kan nanya dia juga. Makanya Iya. bingung. PM doang nggak pakai baret biru. Oke. Ya ini 2006 tsunami di Pangandaran ya. Kalau dari pantai jajaran Pangandaran sampai Anyer tuh berapa kali? Berarti tsunami yang cukup besar ya. Lumayan sering ya. Terakhir Anyer ya, yang band ya. Iya, Anyer. Anyer ya itu ya, bukan Pangandaran ya. Iya coy, Laut Selatan. Iya, Ganas. memang yang rawan di selatan memang. Jarang kalau di utara. Karena utara Laut Jawa Pak, bukan samudera. Iya, atas soalnya dia. Kalau Bawah ya Kalau lempeng-lempengnya. makanya kan ombak-ombak buat surfing tuh. Di selatan. Nias kan juga ini kan, Iya, bagus buat surfing kan? Iya. bener. Samudra. Coba lu surfing di Laut Jawa. Dapat apa? Dapat udang banyak udang. Mau? Dapat banyak nelayan. Iya, nelayan Cirebon. Nggak pulang-pulang tuh. Edan kalau udah ngelaut. Berarti selang 2 tahun dari 2004 berarti lagi pemulihan Aceh nih. Iya, masih Ada Pangandaran ya, tapi yang terekspos banget Aceh waktu itu ya. Mungkin gue yakin juga banyak teman Kliwon yang agak lupa nih dengan kejadian tsunami Pangandaran gitu. Yang teringat pasti tsunami Aceh. Iya, karena skalanya berbeda sih ya. Kalau Betul. tsunami Aceh kan kena impactnya ke beberapa negara gitu, ke Indonesia, Malaysia, sampai ke Thailand. Ya. Emang gede banget gitu gempanya juga. Tapi kan korbannya juga banyak kan tsunami Pangandaran nih. Coba berapa? Berapa sih? Coba Belum ini sih. ratusan kalau nggak salah. Berapa coba? Sampai Iya Pak, kalau di 600. wah, itu 600 besar jiwa. loh, besar loh, bukan angka itu kalau kata Ferry Irwandi kan. Iya. Itu bukan Sedikit angka. apapun nyawa ya nyawa. Gitu. Gitu. Kalau dihubungkan dengan statistik ya memang Lebih sedikit dibanding Aceh, tapi betul. kita bukan bicara statistik di sini. Itu di era-era itu, di circa tahun-tahun itu tuh tsunami-nya luar biasa tuh. Thailand ya, Bangladesh ya kalau nggak salah ya. Pokoknya Kayaknya yang Thailand tuh tahun segitu juga kan, nggak lama. tsunami Thailand bukannya bareng sama itu Aceh ya, Aceh. barengan ya. Bareng, Iya, bareng. makanya Itu kan Satu- Samudra India. satu samudra gitu. Dan juga itu yang di Thailand itu susah teriak-teriaknya. Apa? Ongbak, ada ongbak dia, bukan ombak doang. Ada ongbak. Oh. Gitu. Berarti bapaknya ini baru sadar ketika angkotnya udah terisi penuh air. Iya, anjing banget produser kita nih. Apa ya? Dia nanya guys, nasib angkotnya gimana? Masih dipikir. Emang Ada 200 jiwa melayang, dia mikirin angkot. iya, Nggak beradab. nasib angkotnya gimana bang? Iya, Ditanyain sama dia, bener. Angkot nggak usah kena air laut aja karatan. Itu dia, Ngapain kita pikirin? bener. Aneh Mesti banget ditanya nasib sama dia, Bang. pertanyaan begini. Gila emang nir empati. Iya, Nasib jauh. angkotnya gimana tuh ya? Gitu. Kenapa mikirin angkot? Enggak, pun masih ada tuh, masih ada. Mau diapain? Iya, jadi kalau teman-teman
yang pasti pernah lah ya main ke pantai atau ke laut gitu. Tapi beneran laut yang ombaknya ngegulung nih gitu. Itu kan pun lo lagi main terus kegulung ombak tuh rasa panik tetap ada kan ya. Iya Oh, coy. itu cuma 3 detik 5 detik loh guys. Bluk gitu. Atau kadang yang gue kayak tenggelam nih gitu. Ya kan. Nah ini bayangin si bapaknya almarhum ini nih, berapa menit beliau tuh terombang-ambing dari jalan sampai ke pintu masuk Pangandaran. Masuk ruko dia. Masuk ruko ke dari tengah jalan masuk ruko terus ke jauh kan itu berarti kan keseretnya 5 menit lah, anggaplah 5 menit begitu. Gimana Pak? Panik sih. Iya, orang kita kalau lagi naik banana boat aja kan suka dilempar sama abang itu. Ya itu ngegulung dikit aja kan kalang kabut. momen kebleblekan di dalam laut tuh loh. Kan kayak aduh pasrah. Serem, laut serem. Iya. Oke, terima kasih ya Mas. Aduh, siapa tadi namanya, maaf. Oh, Mas Denny. Semoga Bapak damai di alam sana ya. Amin. Oke, cerita berikutnya nih. Kalau tadi tentang bapak, sekarang ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk tim PMK. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Bandung. Loh, kayak teman kita. Saya ingin bercerita pengalaman pribadi saya. Pengalaman nyata yang saya alami saat membantu pindahan kontrakan kakak. Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu. Saat itu saya tinggal bersama ibu dan kakak saya. Kebetulan kakak saya ini udah menikah. Karena kakak saya kerja di Bandung, tetapi istrinya di luar kota, akhirnya mereka memutuskan untuk cari kontrakan agar kakak ipar saya juga bisa tinggal di Bandung. Singkat cerita, kakak saya mendapat rumah kontrakan di daerah Bandung Timur lewat aplikasi. Karena sudah deal harga, akhirnya kakak saya memutuskan untuk survei dulu dan mengajak saya. Akhirnya kami pun ke rumah tersebut. Saat sampai di rumah itu, di depan rumah sudah terparkir 1 mobil dan 2 motor. Mobilnya termasuk mobil mewah. Ada 1 motor Ninja dan 1 motor Vario. Saya tidak curiga apapun, tidak ada kecurigaan. Kata kakak saya, memang yang punya juragan kontrakan nih. Lalu saya tanya, emang kerjanya apa? Katanya security di sebuah bank swasta lah. Saat itu saya terdiam, tanpa bermaksud merendahkan profesi. Tetapi saya justru bingung, sekaligus kagum juga. Kok bisa ya security sampai punya pencapaian seperti itu? Oh, katanya security di sebuah bank swasta. Iya. Apalagi rumah kontrakannya katanya ada 3, tersebar di beberapa tempat di kota ini. Lalu ada 2 mobil, motor Ninja dan beberapa motor lain. Intinya banyak tuh. Oke, singkat ceritanya lagi, akhirnya kami berkenalan lalu diajak masuk untuk melihat rumahnya. Sebenarnya saat awal masuk memang agak panas hawa rumahnya menurut saya. Tetapi kakak saya nggak ngerasain apa-apa. Sebelumnya saya memang agak sensitif terhadap hal-hal yang berbau mistis. Dia bilang kalau ada kesempatan mungkin saya akan cerita awal mula kenapa saya bisa sensitif terhadap hal goib. Oke, kita lanjut. Anehnya, rumah itu depan sawah yang luas. Tetapi kenapa di dalam rumahnya pengap ya? Gak lama kakak saya nyuruh saya beli minum ke warung. Tapi karena jauh, akhirnya saya dipinjami motor dari pemilik kontrakan itu. Ya udah, akhirnya saya pakai. Memang dari awal tatapan si pemilik itu agak aneh. Dia sering melihat ke arah saya, tetapi saya tidak terlalu memikirkan. Akhirnya setelah deal, kakak saya pindahan ke rumah itu. Dibantu oleh beberapa saudara, kita sebut saja di sini Mang Andre sama Mang Abun. Samaran semua nih namanya. Mereka membantu memindahkan barang-barang ke dalam rumah itu. Setelah itu, sebenarnya nggak ada cerita apa-apa lagi. Besoknya, saya masih ingat, itu hari Minggu. Saya dan Mama memutuskan untuk bantu bersih-bersih di rumah kontrakan itu karena masih banyak debu. Mungkin udah lama nggak ada yang ngontrak di situ. Seharian kami beres-beres dan ya saya merasa nggak nyaman sekali dan panas sekali. Ternyata itu juga yang dirasakan sama mama saya. Sebelumnya mama dan saya memang seperti punya koneksi. Kadang firasat kami selalu sama.
Saya juga nggak ngerti kenapa. Karena baru selesai bersih-bersih itu malam hari, jadi kami memutuskan untuk nginap di kontrakan tersebut. Semalaman saya dan mama nggak bisa tidur karena merasa panas ya minta ampun. Panasnya tuh nggak wajar. Padahal di luar anginnya sangat kenceng. Akhirnya saya dan mama ngambil wudhu dan sholat malam. Mama mengaji sampai subuh. Kami hanya tidur sebentar. Besoknya hari Senin saya berangkat kerja dari kontrakan kakak saya. Nah, di hari ini kejanggalan mulai terjadi. Setelah pulang kerja, saya pulang ke rumah saya dan mama. Sekarang di rumah hanya ada saya dan mama aja. Saat saya pulang, mama tiba-tiba mengeluh gak enak badan dan juga demam. Jadi saya beliin obat dan bubur. Mungkin kecapean karena kurang tidur. Malamnya mama cerita kalau tadi siang mama menemukan 3 ulet bulu warna hitam besar-besar di kamar mandi. Di mana seumur hidup saya gak pernah ada ulat bulu di dalam rumah. Gak pernah nemuin, apalagi di kamar mandi. Ulat itu dibunuh sama mama, diinjak lalu disiram. Setelah itu mama merasa gak enak badan. Besoknya mama masih gak enak badan. Tetapi serba salah karena mama gak mau dibawa ke dokter. Saat itu masih musim COVID. Takut dites dan mama takut kalau harus diisolasi di rumah sakit. Karena suhu badan mama belum terlalu tinggi, akhirnya kami mutusin dirawat di rumah aja. Sampai ada kabar kalau tetangga sebelah rumah ada yang sakit dan harus isolasi. Saya merasa akan ribet sekali nih. Jadi saya memutuskan ngajak mama tinggal dulu di rumah bibi saya agar lebih mudah aksesnya dan gak ribet dengan aturan-aturan di RT pada waktu itu. Singkat cerita, kami tinggal sementara di rumah bibi. Malam itu juga saya langsung pergi ke sana. Besoknya tiba-tiba saya merasa badan gak enak dan sakit semua. Tetapi anehnya mama justru tiba-tiba fit dan sehat. Jadi seperti bergantian. Kalau mama demam dan sakit badan, saya yang fit. Dan begitu sebaliknya. Sampai suatu malam saya merasa badan benar-benar sakit dan berat sekali untuk bangun. Suhu badan saya juga panas sekali. Saya takut COVID. Jadi memutuskan tidak masuk kerja dulu. Saat itu saya juga sedang mengurus acara pernikahan saya. Saya harus fitting baju pengantin dan baju ibu pengantin. Dan itu sudah saya mundurkan jadwal karena melihat kondisi mama masih lemes. Tapi mama memaksa. Katanya gak apa-apa, fitting aja. Mama ingin mencoba. Mungkin itu akan jadi memori terakhir saya bersama mama. Besoknya mama terlihat fit dan mau mandi pakai air hangat. Tetapi setelah mandi, tiba-tiba mama berkata, "Dek, masa tadi mama ngaca? Muka mama banyak sekali bulu, panjang-panjang sampai ke lantai. Bener gak sih?" Saya langsung istighfar. "Apaan sih mah? Jangan aku takutin." Selama sakit mama tuh gak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Sampai suatu sore saya sedang jemur pakaian di lantai 3. Saat itu udah mau maghrib, suasana hening dan gak ada angin sama sekali. Tiba-tiba saya mendengar jelas sekali di belakang saya seperti ada yang memanggil, "Sini kamu." Wah ya Allah, merinding banget rasanya. Seketika saya lari ke bawah dan langsung cerita ke mama. Karena merasa janggal, akhirnya saya menghubungi ustadz yang saya kenal, yang dulu pernah bantu saya juga. Kami janjian di rumahnya. Sore itu saya dan mama ke rumah beliau. Tetapi saat datang, ustadznya belum pulang, hanya ada istrinya. Istrinya pun paham nih hal-hal seperti ini. Kami masuk dan duduk. Tiba-tiba saya merasa mual sekali. Saya diberi air putih yang sudah dicampur garam kasar. Saat itu istrinya ustadz memegang punggung saya sambil dipijat. Tiba-tiba saya tertawa melengking. Dan itu bukan kemauan saya. Saya gak bisa bicara, seolah ada yang mengambil alih badan saya. Tetapi saya ingat semua kejadian itu. Mungkin di sini istilahnya kesurupan. Saya tertawa lalu menangis sampai sesak napas. Gak lama kemudian ustadz datang dan menghampiri kami. Malam itu semuanya terbongkar. Di pikiran saya melihat sosok perempuan di kamar mandi yang bersimbah darah. Dan saya tahu kamar mandi itu adalah kamar mandi kontrakan kakak saya. Menurut ustadz,
Yang memasuki tubuh saya adalah perempuan itu. Dia ingin memperingatkan agar jangan ngontrak di situ dan harus cepat pergi kalau nggak mau ada yang mati. Di pikiran saya juga terlihat kakak saya kecelakaan mobil. Lalu terlintas lagi satu sosok laki-laki. Saya pernah melihatnya, tapi nggak tahu dia siapa nih. Lalu saya sadar, sosok itu adalah pemilik kontrakan tersebut. Ustadz bilang pemiliknya memakai pesugihan. Katanya target utamanya adalah saya. Dan saya udah kena dalam tanda kutip karena saat saya pertama memegang barangnya, yaitu motor yang saya pinjam. Wih, bisa gitu ya. Tetapi saya ada yang melindungi, jadi susah ditembus dan akhirnya mengenai mama saya. Singkat cerita, 2 hari setelah itu mama drop dan tidak sadarkan diri. Kami membawa mama ke rumah sakit. Mama di situ benar-benar udah pingsan. Karena prosedur COVID, mama dites dan hasilnya positif. Harus diisolasi. Anehnya saya yang setiap hari bersama mama malah dinyatakan negatif. 3 hari dirawat, mama berpulang. Seperti petir di siang bolong. Sejak itu saya merasa kehilangan arah. Nggak tahu bagaimana melanjutkan hidup, melanjutkan persiapan pernikahan. Benar-benar di titik terendah dalam hidup saya. Beberapa waktu setelah mama meninggal, Ustadz bilang kalau waktu itu mama sempat berkata, kalau memang harus ada tumbal, jangan anak-anak saya, biar saya aja. Kasihan anak saya masih muda, masih panjang hidupnya, biar mereka bahagia. Ya Allah, sesayang itu mama pada kami. Tetapi di balik itu semua, saya yakin semuanya sudah terjadi karena takdir Allah. Meskipun butuh banyak waktu untuk mengikhlaskannya. Akhir-akhir ini saya sering bermimpi tentang almarhum mama. Saya sering bermimpi mama terbaring di kamar mayat di rumah sakit. Lalu saya menangis keras dan terbangun. Pernah juga saya bermimpi mama bertemu saya. Kami berjalan bersama, lalu mama bilang harus pulang. Saya mengantar mama ke sebuah rumah yang tidak saya kenal. Mama bilang waktunya tidak bisa lama karena kalau keluar rumah ada yang jaga. Saya langsung terbangun di sepertiga malam. Saya sempat cari tahu, katanya kalau tumbal pesugihan, jin korinnya ditawan. Walau-walam, merinding. Mohon doanya teman-teman semua, semoga almarhum mama tenang di sana. Terima kasih sudah mau membaca cerita saya. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke, kejadiannya nih berarti saat COVID ya. Iya. Nah, ini memang agak sedikit ini ya Mbak ya. Maksudnya zaman COVID tuh memang kita gak bisa bebas kemana-mana. Dan pada waktu itu juga awal-awal kita semua kayak takut ke rumah sakit gitu. Dan takut dijudge juga tuh wajar sekali itu pada waktu itu gitu. Cuman ya kita fokus ke si rumah security bang. Security swasta. Security swasta punya ninja. Security perusahaan swasta. Bank swasta. Security bank swasta punya banyak kontrakan dan rumah, punya banyak mobil dan punya banyak motor sport. Anjas. Dari awal mbaknya udah curiga nih. Iya, fix banget trader kripto. Hai, Anaknya Timothy Ronald. Wahai, kok begitu? Beli McLaren habis ini. Waduh. Wah, yung. Iya. Aduh, tapi malah kakaknya nggak kena ya Pak ya. Yang sakit dia dan ibunya ya. Enggak, kan kalau dari ceritanya ada nih faktanya si mbaknya udah ditatap duluan dan dia nggak nyaman kan. Iya, dia di lock dia ya. Di lock Enggak gitu. Itu bukan atap lagi tuh, mantengin. Lu begini, ngeliat begini ayo. Anaknya nih Bu nih. Gitu. Gimana nggak nyaman? Gini aja. Kacamata tebel. Itu. Iya. Terus akhirnya malah kena ke ibunya. Kata Bapak Ustadznya gitu ya. Tadi yang ngomong Ustadz ya kan? Ya, tapi sebelum ke Ustadz nih kita coba yang pertama tuh cirinya rumahnya panas ya. Padahal depan sawah kan. Itu. Terus
Udah nggak ada apa-apa, balik ke kamar, ke rumah, injak ulet bulu, intinya gitu. Iya, ada ulet bulu 3 hitam-hitam. Bener. Tak diinjek-injek, demam. Habis itu gantian lah intinya. Nah, cuman yang menarik tuh ternyata nyambernya kenanya itu gara-gara megang benda apapun yang ada di sana ya. Megang benda yang jadi hasil dari pesugihan. Nah itu Harta bendanya gitu ya. Kalau misalkan dia belinya adalah tongkat satpam, nggak bisa juga tuh, berarti dipegang bisa kena. Ini kan kebetulan yang dipegang motor. Iya kan? bener. Tongkat satpam itu gimana? Tongkat satpam tuh gimana? Sama Ya. tongkat tali bedanya apa? Beda. Satpam ada yang namanya Ali. Tongkat satpam Ali atau tongkat Ali satpam. Tongkat Ali sang satpam. Wah kokoh tuh. Pasti hitam. Pasti hitam tuh. Dan ada ininya. Ada cabangannya. Pegangannya. Itu dia. Ada ininya lah. Apa tai? Megangnya tuh ajek gitu. Balik ke Iya. satpam. Maksud gua kan rumah juga hasil pesugihan ya. Iya. Kenapa harus motor gitu yang dipegang? Kenapa pemain Kenapa pelaku pesugihan tuh kalau beli harta benda tuh itu aja ya, nggak yang aneh-aneh gitu. Misalkan gua pesugihan, duit gua banyak banget nih, gua beli Mbappe gitu kan bisa ya. Enggak. Buat apa? Anjir, buat apa? Jadi tamu di podcast. Ya kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu itu klub bola hasil pesugihan atau kagak. Ya, kenapa nggak yang aneh-aneh kayak koleksi Gundam gitu, berapa set gitu. Gua mau menjawab ini nggak enak di sini. Apa? Sebenarnya bisa terjawab. Karena Pakai ilmu ini aja, antropologi. Kalau lo melihat dari sisi antropologi itu kejawab sebenarnya. Sosiologi antropologi lah. Udah itu aja cluenya. Kenapa itu aja gitu. Iya, sama kayak orang-orang yang jualan MLM gitu ya. Ya Kan kayak gitu. yang dibeli Ya. selalu Pajero, Fortuner gitu Ya, ya. kayak gitulah intinya. Ya tapi memang seperti itu pada kenyataannya dan faktanya gitu. Tapi ya itu sih kenapa harus si motor itu gitu. Baru pertama kali nih gue denger spesifik motor. Kalau misalnya itu hasil dari pesugihannya lah, rumahnya kan juga. Iya, di mimpinya dia tuh kakaknya katanya kecelakaan ya. Ya Iya. kakaknya kecelakaan. Itu dikasih visualisasi berarti. Ya di mimpi, di visualisasi. Iya, maksudnya dikasih visualisasi kalau kakaknya ini ntar akan kayak gini nih gitu ya. Ya. Nah Tapi belum kejadian kan maksudnya? belum kejadian. Nah Nggak kita nggak kejadian. tahu kakaknya juga ngontrak lagi atau enggak, kita nggak tahu. Iya. Cuman di sini yang menarik plot twistnya ibunya berarti udah ada Feeling enggak, ibunya bilang kalau memang ada tumbal. biar saya aja. Nah si anak ini kan mbaknya nggak mengetahui nih, berarti ada pembicaraan ibu ini sama Ustadz Ustadz. kan. Iya, si Ustadz nahan menyimpan dan menyembunyikan informasi. Ya, dan kalau udah tahu kayak gitu kenapa harus terjadi ya? Iya, tahu ya. Salahnya juga apa kita nggak tahu. Enggak, maksud gue kan kita udah nih jangan Ustadz deh, maksudnya anggaplah siapa orang pintar gitu. Ini case yang berbeda lah, jangan case ini. Kita udah ke orang pintar. Nah kita bilang, Pak ini kudu ada tumbal ya gitu. Iya. Lah kenapa kita nggak nyelesain aja di situ, maksudnya gitu. Masa dilosin ya? Masa dilosin Iya. Pak gitu. Namanya nyawa masa kagak dipertahankan, nggak tahu lah. Iya, walau alam bisa. Ya intinya kan tadi kakak kalau ditanya bisa main di mana kak, durian sawit gue gitu. Monyet lu. Durian sawit gue itu lucu banget, lu cari sendiri lah di TikTok. Tahu lagi gue. Ya udah, terima kasih teman keluar yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah.